Masjidil Haram di Mekah. Buat miliaran orang, ini adalah jantung spiritual dunia. Sebuah tempat yang penuh dengan sejarah ribuan tahun dan kesucian. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua kehusyukan ini, ada sebuah kota pintar super canggih yang bekerja diam-diam. Sebuah keajaiban teknologi yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Yap, selama ribuan tahun, disinilah pusatnya. Titik fokus doa dan ziarah yang nggak pernah berhenti. Setiap sudutnya itu seolah-olah bercerita tentang sejarah panjang yang udah dilalui. Tapi, di saat yang sama, tempat kuno ini justru dihidupi oleh rekayasa modern yang canggihnya luar biasa. Sebuah infrastruktur masa depan yang bekerja dalam senyap sama sekali nggak kelihatan oleh jutaan jemaah. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Gimana caranya sebuah tempat suci bisa ngurusin logistik serumit kota metropolitan, tanpa truk, tanpa berisik, tanpa ganggu ibadah sedikit pun? Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Oke, kita mulai dari bawah, dari megastruktur tak kasat mata yang jadi penopang seluruh kompleks ini. Coba bayangin deh, jutaan orang di satu tempat, pasti sampahnya bertonton setiap hari. Tapi anehnya, kita nggak pernah lihat atau cium bau truk sampah di area suci ini kan? Ternyata rahasianya ada di bawah tanah, sebuah sistem pengumpul sampah otomatis lewat jaringan pipa vakum aksasa. Dan ini bukan pipa sembarangan loh. Pakai tekanan udara super tinggi, sampah-sampah ini disedot dan melesat dengan kecepatan 65 km per jam. Itu cepatnya kayak mobil di jalan raya, tapi semua ini terjadi tanpa suara. Persis di bawah kaki jutaan jemaah yang lagi beribadah. Keren banget. Terus, seberapa banyak sampah yang bisa diangkut? Wah, ini gila sih. Pas lagi puncak musim haji, sistem ini bisa mindahin sampai 600 ton sampah per hari. Itu setara beratnya 400 mobil. Semuanya kerja non-stop demi satu hal, menjaga area tawaf tetap suci dan bersih. Oke, dari urusan sampah, kita pindah ke soal suara. Suara azan dan imam itu harus terdengar sempurna di seluruh area yang luas banget ini. Ada lebih dari 3.000 speaker yang dikontrol super presisi dari satu ruangan. Dan yang unik, tim teknisnya itu harus terus-menerus menyesuaikan volume. Kenapa? Karena ternyata secara ilmiah, makin padat manusianya, makin banyak suara yang keserap. Bahkan imamnya sendiri dilindungi 10 mikrofon. Kalau satu mic gagam, jep, sistem cadangan langsung nyala dalam hitungan milidetik. Semuanya demi suara yang sempurna. Nah, sekarang kita beralih dari yang sama sekali nggak kelihatan ke hal-hal yang sebetulnya kita rasain langsung sebagai pengunjung, tapi mungkin kita nggak sadar rahasianya apa. Siapapun yang pernah ke Mekah pasti tahu panasnya kayak apa. Suhu di sana itu gampang banget sampai 45 derajat Celcius. Panasnya itu bisa bikin aspal jalanan jadi lembek. Tapi, ada satu hal yang selalu bikin takjub para jamaah. Lantai marmer putih di area tawaf itu rasanya selalu adem, bahkan pas matahari lagi terik-teriknya. Banyak yang ngira pasti ada AC raksasa di bawahnya. Tapi bener nggak ya? Ternyata jawabannya bukan teknologi sama sekali, justru dari alam. Lantainya ini dibuat dari marmer super langka, namanya Tassos, didatangkan langsung dari Yunani. Sifat alaminya itu unik banget, bisa memantulkan hampir semua cahaya dan panas matahari. Udah gitu marmernya tebel banget, jauh lebih tebel dari marmer biasa, jadi fungsinya kayak insulator panas alami. Ini keajaiban geologi, bukan rekayasa mesin. Dari lantai, kita sekarang melihat ke atas, ke Ka'bah. Kain hitam yang menyelimutinya, yang kita kenal sebagai kiswah, itu bukan sekedar kain biasa. Ini adalah sebuah mahakarya seni dan pengabdian yang harganya nggak ternilai. Coba kita bedah angkanya ya, karena ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Biaya bikin satu kiswah itu sekitar 100 miliar rupiah setiap tahun. Bahannya dari 670 kg sutra murni. Terus kaligrafinya itu disulam pakai 120 kg benang emas dan 100 kg benang perak murni. Luar biasa. Oke, teknologi dan material emang keren banget. Tapi cerita manusianya, cerita sejarah di balik tempat ini, wah itu lebih luar biasa lagi. Cuma 21 meter dari Ka'bah, tersembunyi di bawah lantai, ada sumur Zam-Zam. Sumur ini umurnya ribuan tahun, dan secara ajaib nggak pernah kering. Terus-terusan ngasih air buat jutaan orang. Dan yang paling gila, dari sisi ilmu hidrologi, sumur ini ngisinya cepet banget. Bahkan setelah dipompa habis-habisan, airnya bisa balik normal cuma dalam waktu 11 menit. Terus, siapa sih yang pegang kunci Ka'bah? Bukan raja, bukan pangeran. Kuncinya ini dipercayakan ke satu keluarga, Bani Syaibah. Dan tradisi ini nggak pernah putus selama lebih dari 1.400 tahun. Ini adalah perintah langsung dari Nabi Muhammad seperti yang tertulis di sini. Sebuah sumpah suci yang dihormati oleh setiap penguasa dari zaman ke zaman.
Yuk, sekarang kita lihat lebih dekat dua benda paling penting di sana. Dua bongkah batu yang masing-masing punya cerita yang luar biasa. Hajar Aswad, atau batu hitam. Banyak yang ngira ini satu batu utuh, padahal ceritanya jauh lebih kelam. Dulu di tahun 930 Masehi, batu ini dicongkel paksa dan dicuri. Bayangin, selama 22 tahun, sudut Ka'bah itu kosong. Pas akhirnya batunya kembali, kondisinya sudah hancur berkeping-keping. Jadi, 8 kepingan yang kita lihat sekarang, yang disatukan pakai bingkai perak itu, adalah sisa-sisa dari tragedi tersebut. Nah, persis di depan Ka'bah ada makom Ibrahim. Ini juga sering salah kaprah. Namanya makom, tapi ini bukan makam atau kuburan. Makom itu artinya tempat berdiri. Menurut riwayat, ini adalah batu pijakan yang secara ajaib bisa naik turun, kayak lift sederhana, buat bantu Nabi Ibrahim membangun dinding Ka'bah. Dan yang lebih luar biasa lagi, batu yang keras ini bisa melunak untuk merekam jejak kakinya yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Setelah kita lihat detail-detailnya, sekarang coba kita mundur sedikit buat ngeliat gambaran besarnya. Skala dari kompleks ini bener-bener di luar nalar. Kalau kita ngomongin biaya, nah Masjidil Haram ini ada di levelnya sendiri. Proyek perluasannya menjadikan tempat ini sebagai bangunan termahal dalam sejarah manusia. Total biayanya diperkirakan mencapai angka yang, 100 miliar dolar Amerika. Biar kebayang segede apa angka itu, coba kita bandingin. Biaya 100 miliar dolar ini bikin biaya pembangunan gedung-gedung pencakar langit paling mahal di dunia itu kelihatan kayak uang receh. Bedanya bukan cuma jauh, tapi jauh banget. Ini nunjukin skala komitmen yang nggak ada tandingannya. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Dari pipa vakum di bawah tanah, sampai marmer sejuk, dari benang emas di Kiswah, sampai kunci yang dijaga ribuan tahun. Semua teknologi, semua biaya, semua tradisi ini, ujung-ujungnya cuma punya satu tujuan, memberikan kenyamanan maksimal untuk para tamu Allah supaya bisa beribadah dengan tenang. Perpaduan yang luar biasa antara iman yang abadi dan teknologi super canggih di Masjidil Haram ini bukan cuma cerita tentang hari ini, tapi juga gambaran tentang masa depan. Dan ini bikin kita mikir ya, seiring zaman yang makin maju, gimana lagi ya cara kita menggabungkan inovasi teknologi untuk melayani dan memperkaya tempat-tempat suci kita? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.